melanjutkan materi pelajaran informatika yang masih ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Sebelum Ibu lanjut, sepertinya ada yang belum masuk ini. Siapa ya? Agnes. Duduknya di sini ya? Iya. Walah, di sini. Siapa yang tahu mungkin Agnes kemana? Saya Bu. Tadi sebelum masuk saya lihat Agnes masih makan di kantin. Oh, Agnes tadi masih makan di kantin. Baik, coba kita tunggu sampai jam berapa Agnes nanti masuk ke kelas. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, Agnes. Silakan duduk, Nak. Agnes, apa kabar hari ini? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Kira-kira tahu nggak kenapa Bu Nur manggil kamu ke sini? Saya tahu Bu, mungkin karena tadi di pelajaran informatika saya masuknya terlambat Bu. Oh, tapi menurut kamu kira-kira sikap kamu hari ini itu bagaimana? Tidak baik Bu, karena telah melanggar kesepakatan kelas. Oh, masih ingat kesepakatan kelas? Luar biasa, anak hebat pasti ingat dong kesepakatan kelas kita. Salah satunya kesepakatan kelasnya yang bunyinya apa ya? Yang kaitannya dengan sikap kamu hari ini? Salah satunya yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tepat waktu dan sesuai dengan jadwal pelajaran. Ya, betul. Jadi memang kesepakatan yang udah kita buat sebelumnya kaitannya dengan pembelajaran yang on time ya. Di jam itu harus belajar ya, saat itu juga kita harus berada di dalam kelas. Nah, tadi mungkin Ibu bisa tahu kenapa kok tadi Agnes sudah tahu kesepakatan kelasnya seperti itu, kok kebetulan hari ini justru tidak mengikuti kesepakatan kelas yang ada. Mungkin bisa diceritakan kenapa, Nak? Tadi pagi saya buru-buru Bu, saya tidak sempat sarapan sehingga saya lapar dan saya makan dan saya tidak ingat waktu ketika sudah bel masuk Bu. Oh begitu. Jadi karena memang yang pertama kamu belum makan dari rumah dan tidak melihat waktu kalau di jam itu sudah masuk. Nah, kalau nanti hari-hari berikutnya akan terjadi seperti itu lagi, kemungkinan merugikan kamu nggak hal itu? Merugikan Bu. Merugikannya dalam hal Dalam pembelajaran saya jadi tidak fokus dalam pembelajaran. oh baik ya. Nah kira-kira menurut Agnes langkah apa dan gagasan kamu apa kira-kira yang ingin kamu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut gitu? Jadi saya harus bangun pagi agar saya bisa sarapan dan saya bisa fokus di pelajaran sehingga tidak mengulangi pelanggaran lagi. Baik, itu hal yang akan kamu lakukan ya. Kira-kira mau dilakukan mulai kapan? Dimulai dari hari ini Bu. Hari ini siap. Karena memang yang namanya sarapan itu juga utama, hal penting untuk kesehatan kita. Tetapi kesepakatan belajar yang sudah kita buat juga akan memperlancar proses pembelajaran kita. Jadi harus sama-sama kita laksanakan. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu karena saya telah melakukan pelanggaran ini. Saya sangat-sangat menyesal karena saya tidak bisa tepat waktu dalam proses pembelajaran ini. Ya, baik. Itu kamu sangat bagus dan anak hebat karena tahu apa kesalahan kamu, kemudian hal apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Artinya kamu sebenarnya tahu, tetapi hanya di hari ini kamu melakukan sedikit kesalahan dan itu wajar. Setiap manusia pasti akan mengalami hal tersebut dan tidak secara sengaja melakukan kesalahan. Baik, terima kasih Agnes untuk hari ini dan berikutnya saya yakin kamu adalah anak yang baik, anak yang hebat dan tentunya nanti di pembelajaran akan terus berjalan lancar dan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini. Oke, sukses selalu ya Agnes ya. Oke, boleh kembali ke kelas. Terima kasih.
Sehat, Dava? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah makan, istirahat, sholat, sudah? Sudah Bu. Oh, baik, kira-kira Dava tahu nggak kenapa kok Bu Nurul memanggil Dava hari ini? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Beneran tidak tahu ya? Iya. Ya, baik. Tadi kira-kira di pelajaran informatika fokus nggak belajarnya? Fokus Bu. Fokus, yakin fokus. Yakin. Ya, tadi Bu Nurul sempat pada saat menjelaskan dan memberikan materi, saya keliling, loh, kok Dava nunduk terus? Kenapa itu nunduk? Saya melanggar peraturan pembelajaran informatika Bu. Saya bermain HP ketika pelajaran informatika berlangsung. Oh, kenapa begitu? Tadi main apa? Main games. Oh, kenapa kok pada saat pelajaran informatika main game? Tidak apa-apa Bu. Sementara, kamu masih ingat kan kesepakatan kelas kita apa? Siap, masih ingat Bu. Dilarang untuk bermain game atau HP saat KBM berlangsung. Nah, tadi ternyata pada saat KBM berlangsung kamu gak fokus dan malah main handphone di bawah, melihat ke arah meja terus, ya kan? Iya Bu. Nah, itu kira-kira bagi kamu sendiri itu ada kerugiannya nggak seperti itu? Saya sangat merasa merugi Bu, karena saya tidak paham materi dan tidak terlalu fokus saat pembelajaran berlangsung. Oh, begitu. Nah, menurut kamu nih, ketika kamu tahu itu tidak baik bagi kamu dan kamu merasa rugi ketika kamu melakukan itu, hal-hal apa yang selanjutnya akan kamu lakukan? Kedepannya saya akan lebih fokus dan saya akan lebih memperhatikan ketika Bu Nurul mengajar. Kemudian saya tidak akan bermain HP lagi ketika jam pelajaran berlangsung. Tujuannya agar apa? Agar saya lebih mudah memahami materi dan saya kedepannya agar lebih bisa disiplin lagi. Nah, baik. Itu memang sangat penting untuk diri kamu sendiri ya, Nak ya. Artinya itu tidak hanya di pelajaran informatika, tetapi di pelajaran-pelajaran lain pun itu silahkan diterapkan kalau memang itu baik dan bermanfaat bagi kamu. Dan jika itu merugikan, ya kemungkinan harus kamu hindari. Kan begitu ya, Nak ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira mulai kapan kamu mau berlakukan apa yang kamu sampaikan tadi? Mulai detik ini, mulai sekarang, kedepannya saya tidak akan mengulangi apa yang telah saya lakukan tadi. Saya sadar apa yang sudah saya lakukan tadi sangat merugikan diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi sudah ada gambaran ya, Nak. Artinya ibu hanya ingin ngobrol, ibu hanya ingin kamu cerita kenapa kok hal itu sempat terjadi. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa kamu kesepakatan kelas masih ingat, tetapi lupa, ya kan? Iya. Lupa dan mungkin ini hal atau kesalahan yang pertama dan terakhirnya, dan bisa jadi itu nggak akan terulangi lagi. Baik Dava, terima kasih untuk cerita hari ini dan harapannya ini menjadi hal yang langkah awal untuk perbaikan kamu selanjutnya. Dan saya yakin, ibu yakin bahwa kamu adalah anak yang hebat, bahkan kamu anak yang pintar gitu ya. Jadi hindari hal-hal yang kira-kira akan merugikan kamu sendiri. Baik, terima kasih Dava. Mungkin bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Halo, saya Agnes. Saya senang dengan penanganan yang Bu Nurul berikan pada saya. Karena dengan begitu, saya justru tidak merasa tertekan dan saya dituntut untuk mencari solusi agar saya tidak melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih Bu Nurul, karena dengan begitu saya bisa lebih fokus dan giat belajar. Halo, saya Dava. Saya senang dengan praktek segitiga restitusi yang dilakukan Bu Nurul kepada anak didiknya, terutama saya. Karena dengan praktek tersebut membuat anak didik yang sebenarnya salah merasa tidak tertekan. Oleh sebab itu, saya sangat senang dengan adanya praktek segitiga restitusi tersebut.